Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Di samping gua udah ada SUV listrik yang canggihnya kebangetan, tapi harganya masih di bawah 700 juta. Ini adalah Xpeng G6 Pro, pesaing berat dari BYD Lion 7. Penasaran dengan mobil ini? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Jadi buat yang belum tahu, Xpeng G6 dijual di Indonesia itu ada dua varian. Varian yang pertama itu ada RWD Standard Range, itu dijual dengan harga 599 juta. Lalu ada varian paling tingginya yaitu RWD Long Range atau G6 Pro. Itu harganya 619 juta. Masih terjangkau banget kan? Menariknya ya, waktu awal Xpeng G6 masuk ke Indonesia, itu masih varian yang Standard Range dan itu masih CBU. Tapi untuk varian yang Long Range itu udah dirakit secara lokal atau udah CKD. Jelas perbedaannya itu ada di fitur dan kapasitas baterai. Kalau yang G6 Pro, dia itu udah pakai baterai 80,8 kWh, tenaganya itu 292 daya kuda, serta torsi 440 Nm. Berbeda dengan yang standard range yang jarak tempuhnya itu masih di bawah 500 km. Kalau yang long range, itu jarak tempuhnya udah bisa 525 km dan udah fast charging. Jadi dari 10 sampai ke 80% itu hanya butuh waktu 20 menit aja. Tapi memang yang bikin menarik dari mobil ini, fiturnya itu canggih banget. Nanti kita cobain satu-satu. Dan juga desainnya, karena futuristis banget. Yuk kita bahas desainnya. Ini dia nih bagian depannya, futuristis abis ya. Dia tarikan garisnya itu serba menegas dan memang bentuk lampunya ini sangat modern. Dia itu bentuknya menipis dari ujung ke ujung. Dia lampunya udah full auto, udah full LED juga. Dan kalau kalian lihat, ini yang bagian menipis itu lampu DRL-nya. Jadi dia meskipun pagi hari dengan keadaan listrik menyala, lampunya akan menyala juga. Lampu utamanya itu ada di bagian bawah. Nah udah gitu yang menarik, dia itu karena mobil listrik, dia itu minim grill, nggak ada grill yang macem-macem. Yang terlihat cuman ada banyak kamera dan juga sensor-sensor. Karena mobil ini punya radar yang banyak banget. Nanti kita hitungin jumlahnya berapa. Tapi sebelumnya, hal yang sangat disayangkan dari mobil ini, dia itu nggak disediakan front trunk atau bagasi depan. Padahal kalau kalian buka bagasinya, itu sebenarnya masih banyak tempat penyimpanan, cuman memang sayangnya itu digantikan dengan aki. Jadi nggak ada sama sekali sisa buat naruh front trunk. Kita lihat ke bagian sampingnya. Nah ini dia bagian samping yang menarik. Tadi gue bilang, kan banyak kamera di mobil ini. Di bagian samping ini juga banyak banget. Kalau di depan itu kan ada dua kamera ya. Satu di bumper depan, satu lagi di kaca. Kalau di sebelah kanan kiri itu total ada 6 ya. Nih ya, ada di bagian fender ada 2, terus ada di bagian spion 1. Kanan kiri total jadi 6. Dan kalau misalnya dijumlahin, itu di bagian belakang juga ada 2 kamera. Jadi total ada 10 kamera di mobil ini. Bukan hanya kamera, mobil ini juga ada radar, 12 radar ultrasonic serta 29 sensor. Ya jadi mobil ini tuh dikelilingin sama teknologi-teknologi yang sangat advance. Nah, maka dari itu makanya di mobil ini tuh ada fitur ADAS dengan sebutan X-Pilot ya. Makanya untuk di panel instrumen kalau misalnya membaca kendaraan sekitar itu bisa detail banget. Nanti kita cobain. Nah, karena ngomongin dimensinya itu mirip banget sama kompetitornya yaitu Lion 7. Panjang mobil ini 4,7 meter, lebarnya 1,9 meter dan tingginya 1,6 meter. Udah gitu, dia itu punya ground clearance yang cukup tinggi yaitu 160 mm. Itu kebantu sama pelak 20 inci yang gede banget. Dia pakai pelak 20 inci dibalut dengan ban Michelin Pilot Sport, ukurannya itu 255 profil 45. Michelin Pilot Sport EV ini memang ban yang didesain untuk kendaraan listrik karena buat ngejaga gripnya bagus. Karena kan torsi listrik itu kuat banget ya, makanya butuh ban yang gripnya itu bagus. Sama yang menarik, rata-rata SUV itu pada males ngasih kaca frameless. Kalau di mobil ini kacanya udah frameless cuy. Nih ya, kita buka dulu. Nah, bisa kalian lihat ini kacanya frameless jadi kayak mobil sport guys. Itu yang menarik. Di mobil ini juga udah tersedia panoramic roof yang udah anti UV ya. Jadi meskipun di siang bolong kayak gini nggak begitu panas. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Ini dia bagian belakangnya. Jadi kurang lebih sama futuristisnya dengan bagian yang depan. Karena bentuk lampunya itu menipis ya. Dia juga udah full LED dan
udah tersedia rear fog lamp. Jadi saat hujan deres di keadaan sore hari ini ngebantu banget. Memang kalau dilihat ya, ini desain belakangnya ini cukup simple. Dia ada emblem Xpeng yang gede banget dan juga ada emblem G6. Terus yang menarik, dia itu udah ada rear wiper tapi posisinya tersembunyi di balik spoiler. Seperti yang gue bilang tadi, di belakang itu udah ada 2 kamera ya. Jadi untuk parkir mundur, kamera 540 derajatnya itu sangat jernih. Sekarang kita lihat bagasinya kira-kira seluas apa. Dia udah power tailgate, jadi udah gampang banget lah. Ya, ini dia bagian bagasi dari Xpeng G6. Jadi ukurannya itu kalau misalnya jok belakang nggak dilipat, itu 571 liter. Terbilang cukup luas untuk sebuah SUV 5-seater ya. Dan kalau misalnya jok krokodilnya itu dilipat, itu kapasitasnya jadi 1374 liter. Jadi udah lebih dari cukup untuk bepergian jauh. Dan kelebihannya juga, dia itu udah disediain sekak untuk privacy dan juga pelipatan joknya itu rata lantai. Bahkan di bagian bagasinya itu tersedia power socket 12 volt dan juga speaker. Ini yang menarik nih. Nanti kita coba sound systemnya, tapi sebelumnya kita bahas interiornya dulu. Nah, ini dia interiornya. Begitu kita masuk ke interior, jok pengemudi langsung ke belakang, dan begitu kita tutup pintu, dia langsung otomatis ke posisi pengendara kita. Jadi udah canggih banget. Interiornya ini sangat minimalis. Dia nggak ada tombol fisiknya sama sekali. Kecuali dia tombol fisiknya hanya di bagian setir ya. Ada audio switch control, dan juga hanya ada tombol hazard di atas ini nih. Udah itu doang. Sisanya itu kalian atur lewat head unit 15,6 inci yang super gede. Memang kalau kita ngomongin head unit, itu bisa macam-macam ya fungsinya ya. Kalian mau lihat kamera 540 derajat bisa, mau nonton YouTube bisa, buka Instagram bisa, bahkan buka TikTok juga bisa. Dan ini kalian nggak perlu memori eksternal, dia udah ada memori bawaan. Makanya dia ada built-in GPS yang nggak perlu memory card dari luar lagi. Jadi udah cukup memudahkan kalau misalnya mau destinasi kemanapun, nggak perlu takut memori kita. Dia udah ada memori bawaan, jadi udah deh, tinggal kita ke tempat tujuan, pencet, udah dia maps akan otomatis di head unit ini. Sama untuk improvement di Xpeng G6, dia itu udah ada fitur pet mode atau udara yang akan menyesuaikan hewan peliharaan kita di dalam mobil. Itu yang improvement lah. Udah gitu yang improvement juga di Xpeng G6 Pro, dia itu udah ada kursi pijet. Jadi bukan hanya ventilated seat, dia udah ada kursi pijet. Plus pengaturan joko udah pasti full electric. Bahkan di bagian setirnya, selain bisa tilt dan teleskopik, ada fitur heated steering wheel juga. Jadi begitu di dataran tinggi, dingin-dingin, tangan kita butuh yang hangat, tenang, fitur ini ada. Dan AC-nya ini cukup dingin, dia udah dual zone pengaturannya yang harus lewat head unit juga. Beralih ke konsol tengah ya, dia itu ada 2 wireless charging, bisa kita matiin, terus ada 2 buah cup holder juga, sama ada laci penyimpanan tertutup yang cukup gede. Nah, di bagian tengah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga, dan memang tidak ada persneling di konsol tengah. Persnelingnya itu ada di sebelah kanan setir ya. Ini tuasnya tinggal kita tarik, naikin turunin itu udah gampang, dan tuas persnelingnya itu udah gabung sama fitur adaptive cruise control. Jadi udah gampang banget lah. Ngomongin fitur ADAS ya, nanti kita coba pas jalan. Di mobil ini ada sebutan ADAS untuk Xpeng G6 ini itu adalah X-Pilot. Jadi ADAS itu beda dengan ADAS mobil yang lain. Yang dimana ADAS yang lain kan cuman ya kayak adaptive cruise control, lane departure warning, lane departure assist ya, kayak biasa lah. Kalau di mobil ini, fitur ADAS itu bisa parkir otomatis. Nanti kita cobain caranya gimana. Dan juga untuk kualitas interiornya ini mayoritas soft touch. Dia itu udah dilengkapi speaker Sony 18 buah, dan juga untuk safety juga patut diacungi jempol karena jumlah airbag-nya itu ada 7. Lengkap juga untuk panel instrumen, ukurannya itu 10,2 inci. Ini dia nih yang tadi gue bilang. Karena dia pakai 29 sensor dan juga 12 ultrasonic radar, itu nampilin objek di sekitar mobil itu bisa detail banget. Contohnya ya, di sebelah kiri gue ada videographer, dan di sini ada logo orang di sini nih, ada animasi orang, dan juga di sebelah kanan ada motor. Ini jelas banget terlihat, ini detail banget. Terus juga di panel instrumen ada auto trip juga, dan juga konsumsi rata-rata listrik. Sama yang menarik dari mobil ini itu cara kita buka pintu dari dalam. Kebanyakan kan mobil listrik itu ada handle-nya ya, atau mobil biasa dia pakai handle. Kalau ini dipencet tombol di bagian sininya. Nih kita cobain ya. Nih, pintunya akan terbuka. Tapi kalau misalnya ada yang tanya-tanya nih, gimana kalau misalnya tombol ini rusak? Ini kan elektronik. Nah, tenang aja, sama Xpeng G6 itu ada handle pintu yang masih mechanical, letaknya di bawah. Nah,
Jadi untuk kalau misalnya dalam keadaan darurat, misalnya ini rusak, ini bisa kita operasikan lewat bagian bawah handle pintu yang masih mekanikal. Sekarang kita lihat row keduanya. Wih, ternyata bagian belakangnya itu luas banget ya. Dia meskipun penggerak roda belakang, cuman nggak ada tonjolan gardanya sama sekali. Jadi untuk penumpang row kedua itu bener-bener lega. Ditambah jok row keduanya ini selonjoran banget ya. Ini posisi maksimal selonjoran dari jok row kedua. Ini udah lebih dari cukup dan untuk perjalanan jauh nyaman banget. Ditambah udah ada armrest dan juga cup holder. Dia armrestnya juga kuat ya dan bahannya halus. Dia material joknya juga kulit yang premium. Sama ada panoramic roof yang ini sama sekali kacanya tuh nggak ada kecil-kecil lah. Kacanya itu gede banget. Jadi untuk lihat sekitar sangat leluasa. Terus untuk di bagian penumpang lainnya ada tersedia seat pocket yang ukurannya luas. Sama ada 2 buah Type-C untuk charging HP kalian. Lengkap dengan di bagian atas ini ada AC yang cukup dingin lah. Meskipun dia nggak ada double blower, cuman AC di konsol tengah ini masih cukup ngebantu untuk ngedinginin di siang hari. Tapi sayangnya nih ya, di bagian depan kan ada handle mekanis. Di bagian belakang ada, cuman ada sekatnya. Kalian harus buka dulu kalau misalnya lagi dalam keadaan darurat nih ya. Di bagian sini ada sekat, ini harus dicongkel-congkel dulu, langsung kelihatan handle mekaniknya. Tapi kalau misalnya lagi benar, ini kalian tinggal pencet tombolnya aja nih di sini. Udah deh keluar. Nah, kita ngomongin eksterior udah, ngomongin interior udah, dan kita kayaknya penasaran nih rasa berkendaranya gimana. Sekalian kita test drive aja dan kita cobain fitur-fitur yang ada di mobil ini. Yuk! Oke guys, sekarang gue lagi test drive Xpeng G6 Pro ya. Jadi ini merupakan varian yang paling tingginya yang dijual di Indonesia. Jadi sebelumnya gue mau kasih tahu perbedaan dulu dibandingkan dengan yang standar. Yang pertama udah pasti jarak tempuh. Kalau yang Xpeng G6 Pro ini udah bisa 525 km jarak tempuhnya. Udah gitu udah ada fitur Pet Mode dan juga udah tersedia fitur kursi pijat di mobil ini. Cuman memang yang menarik begitu lu nyoba rasa pengendara Xpeng G6 ini ya. Ini mobil luar biasa men. Ini mobil udah nyaman, fun to drive, dan juga fiturnya melimpah. Dan lu meskipun ini mobil listrik, lu nggak bakal bosen-bosen ketika nyetir mobil ini untuk penggunaan harian ya. Pertama gue mau bahas dari kenyamanan berkendara dulu. Jadi mobil ini pakai suspensi udah full independent. Depannya itu double wishbone, belakangnya itu 5-link ya. Nah, karakter suspensinya ini bikin bantingan mobilnya tuh terasa halus begitu lewat jalan bergelombang dan juga masih cukup empuk begitu lewat posisi tidur. Tapi begitu lu tikung di kecepatan tinggi, itu body roll-nya bener-bener minim banget. Ini nggak berasa kayak SUV, justru berasanya kayak sedan. Nigung agresif di kecepatan 100, ini mobil tetap anteng, setirnya rigid. Mungkin kebantu sama ground clearance mobil ini yang cukup rendah yaitu 160 mm. Memang untuk sebuah SUV, angka 160 mm itu masih tergolong pendek, tapi memang ada kelebihan ya. Kelebihannya itu mobilnya jadi lebih stabil saat nikung di kecepatan tinggi, tapi memang kurangnya itu kemampuan off-road-nya itu jadi semakin berkurang karena mobilnya itu ceper. Terus ya posisi nyetir itu enak banget ya. Dia itu bisa selonjoran kayak sedan dan juga bisa commanding khas SUV. Dia pengaturan joknya lengkap, udah elektrik, bahkan udah ada lumbar supportnya. Jadi untuk kenyamanan saat perjalanan jauh, mobil ini sangat bagus. Kursinya bukan hanya elektrik, tapi udah ada ventilated seat dan juga heated steering wheel. Untuk pengendara sih ini benar-benar dimanjakan banget ya. Apalagi mengingat setirnya bisa tilt dan teleskopik. Jadi kita nggak serba salah untuk mengukur atau menyeting posisi berkendara kita. Kabinnya juga cukup kedap ya. Dia itu kacanya udah double glass. Jadi untuk suara angin di bagian luar masih sangat kedap. Memang suara road noise-nya agak masuk ke dalam tapi masih dalam batas wajar guys. Terus ya kelebihan di mobil ini dia itu punya radius putar yang sangat pendek. Jadi untuk sebuah SUV yang panjangnya ini 4,7 meter ya, dia radius putarnya itu hanya 5,4 meter. Artinya untuk di gang-gang sempit, ketika lu mau muter balik, meskipun ini sebuah SUV, itu nggak terlalu menyusahkan guys, karena radius putarnya itu pendek. Nih langsung gue coba aja ya. Nah ini langsung gue belokin aja, nggak ancang-ancang. Dan dia masih bisa lajur ke paling kanan muter balik, padahal jalannya gak luas-luas amat. Nah itu dia kelebihannya. Meskipun SUV tapi radius putarnya masih sangat baik. Terus juga ngomongin baterai guys. Jadi baterai mobil ini tuh 80,8 kWh.
yang disambungkan ke roda belakang. Tenaganya itu 292 daya kuda dan juga torsinya itu 440 Nm. Tergolong cukup besar lah untuk baterainya yang 80,8 kWh ya. Jarak temunya dia bisa 525 km dan yang menarik sebenarnya figur akselerasi. Jadi si Xpeng klaim 0-100 km per jamnya ini hanya 6,2 detik. Hal itu karena meskipun ini penggerak roda belakang ya, dia itu punya fitur seperti launch control. Jadi untuk saat start dia itu tenaga atau torsi listriknya itu benar-benar dikerahkan semuanya. Makanya untuk figur akselerasi sangat cepat loh, itu 6 detik untuk mobil ini yang bobotnya mencapai 2 ton. Dan yang menarik juga di mobil ini ada 3 mode berkendara. Ada Eco, Comfort, sama Sport ya. Kalau Eco dia pedal gasnya semakin delay, terus juga regenerative braking-nya itu kuat. Kalau Comfort itu semuanya serba halus, pedal gas halus, rem halus, regenerative braking juga halus. Dan begitu di mode Sport itu semuanya langsung terasa agresif ya. Dia respon listriknya itu bener kuat. Sekarang kita cobain aja akselerasinya ya. Nah ini untuk ngatur mode berkendaranya sayangnya ya, kekurangannya itu mesti lewat layar, jadi agak ribet sebenarnya. Harusnya ada tombol fisik yang langsung gitu. Nah begitu kita mengubah ke mode sport, langsung ada suara animasi. Nah ini kita langsung betot aja. Ya. Jadi yang gua suka ya, begitu diajak berakselerasi, tidak seperti mobil listrik yang ngagetin ya, yang torsinya itu langsung brutal. Kalau ini torsinya benar-benar gradual tapi tetap responsif sampai putaran atas. Yang menarik juga di mobil ini tuh ada fitur ADAS yang disebut X-Pilot ya. Jadi ini fitur ADAS yang bisa dibilang salah satu yang tercanggih yang dijual di Indonesia. Dia bukan hanya ada adaptive cruise control, cuman dia udah bisa nampilin animasi untuk memperlihatkan keadaan sekitar secara detail ya. Jadi nampilin animasi lewat panel instrumen ini benar-benar detail banget, sama mobil ini tuh bisa parkir sendiri. Ada hal yang membuat driver itu sangat mudah ya. Ini kan mobil ada adaptive cruise control dan juga tuasnya itu bersamaan ada fitur lane departure assist ya, atau lane keeping assist. Jadi yang ngejaga mobilnya tetap pada jalurnya. Nah biasanya kalau kita pasang itu di tol kan biasanya ada peringatan ya kalau misalnya udah lama kita harus megang setir. Nah di mobil ini sebenarnya tinggal disentuh satu tangan secara halus, itu langsung akan mati notifikasinya. Nggak seperti mobil kebanyakan yang mesti dipencet 2 tangan terus mesti kita tekan keras, malah jatuhnya ribet. Kalau di mobil ini tinggal disentuh 1 tangan doang, udah tulisannya langsung hilang. Dan itu yang poin plusnya lah ada si Xpeng G6 ini. Terus juga mobil ini tuh ada kamera 540 derajat yang super canggih. Jadi memang total ya di mobil ini tuh total kameranya ada 10, jadi banyak banget. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu khawatir kalau misalnya lewat gang sempit karena kameranya ini ngebantu banget. Udah gitu ditambah dia udah ada 12 ultrasonic radar dan juga 29 sensor, itu ngebantu saat fitur parking assist. Bahkan di mobil ini ada fitur reversing assist. Contohnya kitanya misalnya nyasar gitu ya, dan kita nggak ada tempat putar balik, kita nyalain fitur reversing assist, dia itu akan ngebaca track yang sebelumnya kita lewatin dan dia akan mundur sendiri. Jadi dia ngebaca memorinya dan ini tuh jaraknya bisa 100 meter. Begitu juga dengan fitur otomatis parking ya. Jadi sensornya itu ngebacanya tajam banget. Misalnya ada celah kosong nih, mobil berdempetan, itu dia akan langsung cepet ngebaca spot parkirnya. Oke guys, sekarang gue mau nyobain fitur dari parking assist di mobil ini ya, atau parkir otomatis. Jadi kalian harus pencet tombol yang salju nih di setir di sebelah kiri. Nah, ini akan otomatis dia nyari spot parkirnya nih. Nah ya, kita jalan pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, kalau misalnya ada tulisan P nih, itu artinya ada space kosong bisa buat parkir. Oke, kita harus berhenti, kita pencet tombol yang P-nya. Nah, start auto park, udah deh. Tinggal gini aja, kita tinggal lepas tangan, mobilnya akan parkir sendiri. Nah, kita nggak megang apa-apa nih ya. Tuh. Bener-bener dia juga transisinya dari pedal rem, terus dia jalan, itu halus banget. Jadi sama sekali nggak ada jedak-jedaknya. Dia akan maju sendiri. Oke, udah selesai. Nah, itu udah. Jadi itu dia kelebihan di si Xpeng ini.
Sama yang menarik juga di head unit 15,6 inci-nya, dia udah bisa buka Instagram, TikTok, bahkan bisa nonton YouTube dengan keadaan jalan. Tapi memang jangan dicontoh gitu ya. Karena memang untuk driver nonton YouTube pas jalan itu sangat berbahaya. Tapi memang mobil ini tuh bisa dilakukan gitu. Dan juga kelebihannya di mobil ini ada built-in GPS yang udah ada internal SD card-nya. Jadi kita nggak perlu pakai SD card eksternal tambahan dari kita, ini udah tersedia SD card internal. Jadi begitu kita mau lihat maps atau ke misal destinasi tertentu, itu kalian nggak perlu khawatir, tinggal ketik mapsnya, udah deh ketemu. Sama yang menarik, dia itu ada fitur driver fatigue monitoring system. Jadi letak sensornya ada di pilar sini. Dia akan ngedeteksi kalau misalnya driver itu ngantuk atau fokusnya itu teralihkan, dia itu akan ngingetin lewat panel instrumen. Terakhir kita ngomongin konsumsi listriknya nih. Jadi tim Kabaroto udah ngetes dengan rute sejauh 101 km. Jadi rutenya itu lewat Lebak Bulus, terus lewat tol Jakarta Serpong, lewat tol Balaraja, terus ke arah BSD, Gading Serpong, sampai berakhir ke Ciputat. Total jaraknya itu 101 km dan baterai yang tadinya 100% itu turun ke 81%. Jadi total baterai yang dipakai itu 15,3 kWh. Kalau misalnya di-convert ke kilometer per kWh, itu konsumsi listriknya bisa 6,6 km per kWh. Yang dimana sebenarnya itu cukup irit ya. Nginget kita tolnya dominan tol ya. Kecepatan rata-rata di tol itu 80-100 km per jam. Artinya cukup cepat buat mobil listrik. Karena memang mobil listrik itu justru kalau lewat tol semakin boros. Beda gitu dengan mobil bensin. Tapi dengan angka 6,6 km per liter, itu hitungannya irit banget guys. Irit banget. Jadi kesimpulannya dengan harga 619 juta, mobil ini tuh udah sangat worth it, kelewat canggih ya, dan sangat nyaman untuk penggunaan harian. Mobil ini gampang dikemudikan, fitur asisnya banyak banget, dan juga punya performa baterai yang impresif. Bukan hanya irit, tapi juga performanya ganas. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabaroto selanjutnya. Dadah!